mereka berdua tuh punya tempat yang sama di nih kalau dibilang di hati gue tuh kayak what the gue sedih tuh pas waktu itu pemerintah ikut campur tangan. Iya gila banget. Oke. Yuk. Gue selalu suka part ini. Iya. Kita main. Jadi nanti gue akan menyebutkan beberapa nama, bisa juga tempat. Lo memberikan opini atau mungkin ini sambil nostalgic atau flashback. Oke? Baik. Pertama, Onat. Onat, kan gue. Unik. Workaholic. Udah sih gitu. Oke. Setahu gue dan kalian juga ngomong pada saat di Killing Me Inside dulu tuh kalian tidak akrab. Tidak terlalu akrab. Tidak terlalu akrab mungkin ya. Tapi kalian memutuskan untuk reunian. Itu karena ya salahnya Ucup sih waktu itu. Dia bikin konsep kayak gitu. Cuman akhirnya gue akhirnya kenal Onat yang sebetulnya ya. Dia orangnya super duper apa ya? Mungkin kalau dibandingin gue work ethicnya tuh gue jauh banget di bawahnya dia. Work ethicnya dia luar biasa. Dia bisa ngerjain semuanya. Jadi itu pun gue udah pernah bilang sama dia kalau gue salut sama dia. Gitu. Jadi emang work ethicnya top notch menurut gue. Onadio work ethic. Jadi malah lo sekarang lebih akrab sekarang dibanding dulu. Iya. Oke. Atau mungkin dulu juga akrab ya, cuman ya dulu kebagi aja gitu. Sekarang kayak semuanya kita udah tahu apa yang kita lihat dari orang gitu. Onat gawat. Tapi berarti kalau dulu tuh lo lebih ke Josafat atau gimana? Maksudnya kan tadi bilang ada yang kayak apa ya, ibarat kelompok dalam kelompok maybe, tapi enggak yang maksud gue kayak lo lebih akrab sama siapa? Lo pernah ngerasa nggak sih kalau dalam satu band kadang tuh lo ada waktunya lo lagi akrab sama ini, ya kan? Ya mungkin kan karena emang ada waktunya gue lebih akrab sama ini, lebih akrab sama itu, lebih akrab sama ini. Tapi kan itu kan circulate aja kan sebetulnya sama siapapun. Tapi as a band ya you go you go as a band gitu. Yang kedua, Killing Me Inside. Yang dulu ya? Ya, yang dulu. Kenapa? Oh itu. Oh iya. Oke. Gue tuh mesti ngasih apa sih? Kalau lo denger nama-nama ini tuh yang ada di kepala lo. Oke. Polem, Catokan, Hairspray, Tomo, Joseph, Ampera, MTV2, Chiodos from First to Last. Ya itu. By the way gak harus satu kata ya. Maksudnya lo boleh makanya itu gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Lo boleh elaborate juga ya? Iya oke. Bentar, masih di Killing Me Inside. Itu lo berapa tahun ya? Gak tau gue di sana berapa tahun. Piwinya pokoknya. Lo tuh pelupa banget tau San. Apa? Lo tuh pelupa banget. Iya emang. Banyak banget pokoknya. Yang dulu gue gak inget. Tapi dulunya gue lupa kayaknya sih. Apa? Dulunya gue lupa. Pas waktu itu gue gak ada di momennya. Tapi by the way kalau lupa tuh kadang buat kita jadi ini nggak sih bersyukur kayak ada hal-hal yang kita nggak semuanya ingat. Nggak perlu ingat. Tapi nggak juga. Gue kalau misalkan gue tadi bilang kalau misalkan gue tidak pernah menyesali apa yang pernah gue lakuin karena itu ngebikin gue sekarang. Cuman kalau misalkan pun gue bisa turn back time, gue cuman pengen gue nggak pengen ngubah itu, cuman gue pengen biar bisa savor every moment pas waktu itu sampai sekarang gitu, karena emang waktu itu banyak banget skipnya gue. Karena satu dan lain hal. Iya. Oke.
Lalu selanjutnya Garden Kemang. Wah, nongkrongan gue itu. Hampir setiap band yang pernah gue, karena ini emang sebenarnya yang ngebuka Garden Kemang gue sama teman-teman gue. Oh. Enggak, waktu itu banyak lah, banyak geng segala macam, mulai dari yang ada apa warna-warni orange itu atau apa segala macam, ada lah waktu itu. Tapi emang dulu tuh di situ belum ada Liberica, belum ada Park, belum ada belum ada semuanya, Paul belum ada semuanya. Jadi dulu tuh emang nongkrongnya di situ. Itu tempatnya kayak gimana sih? Terus trotoar aja di part tengah-tengah. mana? Oh. Trotoar aja tuh di tengah-tengah. Yang pas lo baru mau masuk tuh, belok kiri gitu. Itu di sepanjang jalan itu. Sampai akhirnya serame itu pun gue si KBRD ini begitu datang ke situ pasti selalu disiapin dua bukan disiapin sih, maksudnya emang selalu dikosongin dua space mobil biar tidak parkir untuk kita nongkrong di situ. Karena emang udah dari dulu banget di situ ada ibu-ibu yang emang kita makannya di situ sampai akhirnya sekarang yang jualan anaknya gitu. Gue sampai sekarang masih ada tapi masih kemarin gue kesana nggak tahu ya. Tapi terakhir gua kesana sih yang jual anaknya, dan kita masih ngobrol sama ibunya pas kebetulan lagi ketemu gitu. Dia jualan nasi rames di situ. Dulu makanan kita itu, gitu loh. Jadi emang itu kalau dari dulu gua ngajakin semua yang gua kenal pasti buat ngeriung ke situ gitu. Nah itu makanya. Apa yang ngebuat itu jadi spesial banget? Karena ya teman-teman lo ada di situ aja. Iya, karena emang itu tempat kita. Ya kita bisa dari malam sampai ya itu jam 9 pagi gitu. Ya kadang tuh kita ngelihat ada bule lagi lari di situ kayak jam 7 pagi gitu, kita masih minum masih minum. Kayak anjing ngapain ya gitu. Tapi sekarang gue jadi bisa relate ke bulenya gitu. Mungkin ada orang-orang yang ngeliat lo kayak lu ngapain. Cing, dia pas lagi lari gitu, lu pada ngapain cuy gitu. Iya, cuman ya itu makanya selalu ada sisi lain dari satu koin gitu kan. Dulu minum apa pas di sana? Amer, Intis, atau apa? Intisari tuh selalu jadi poison gue sampai sekarang. Menurut gue minum terbaik. Intisari. Amer enggak? Maksudnya dulu sempat Amer. Cuman dulu pertama kali kita Intisari terus sampai akhirnya Amer itu. Dulu kita punya apa ya, tradisi lah. Kalau misalkan ada yang ulang tahun, kita nggak bakalan ngucapin selamat sampai akhirnya dia strike sebotol. Startnya tuh dari vodka. Dia masih strike vodka, dar gitu kan, baru semuanya selamat ulang tahun gitu. Makin lama tuh makin nggak mampu ternyata teman-teman gue gitu, kemahalan. Cuman akhirnya turun tuh Amer dulu. Terus begitu Amer anjing pulangnya besoknya puyeng. Kita turunin lagi, ya udah lu maunya apa itu. Pokoknya intinya strike the whole bottle gitu. Oke. Itu masih bertahan sampai gue lupa tahun berapa. Cuman akhirnya nggak jalan lagi. Oke. Jadi gue mau harga Amer sama Intis tuh berapa ya? 9.000 atau 8.000 demi gitu. apa? Sumpah. Bohong. Iya, gue sedih tuh pas waktu itu pemerintah ikut campur tangan. Wah, iya gila banget. Gila. Gue dulu sampai ketemu sama temen gue yang tadinya nggak suka sama gue gitu lah. Kita berangkat cuman buat beli minuman bareng gitu, sampai akhirnya jadi satu persaudaraan yang cukup kuat sampai sekarang gitu. Itu zamannya kayaknya 8.000 deh. Ini plastik atau botol? Plastik. Kan? Gue
nggak ngapain juga gue bawa botolnya ke rumah gitu kan. Orang ternyata begitu gue sampai sekarang jualan makanan, ya botolnya juga nggak ada harganya sebetulnya gitu. Kecuali ditukar. Nah, udah akhirnya 8.000 udah dapat kacang polong lagi 2 biji. Dua kantong. Petsnya 1.000 dong. Iya. Tapi 1.000 itu nggak gampang loh zaman dulu. Iya. Atau bisa pilihannya antara kita mau ngerokok, makan atau minum. Semua pilih minum. Kebetulan kita satu suara waktu itu. Kebetulan ya. Oke. Masih jalan. Masih dijalanin. Oke. Selanjutnya Doci Sadika. Wow. Doci tuh menurut gue apa ya? Orang yang ngebentuk Piwi lah. Kepalanya. Jadi kalau misalkan nggak ada dia, ya Piwi nggak bakalan jadi kayak gini, dan nggak bisa sampai sekarang gitu. Kalau personal selain band, kawan gue aja, semua kawan gue. Ada lagi? Apa? It's a good friend, it's a good businessman. Nggak banyak teman gue yang sebisnis itu. Tapi emang kalau misalkan nggak semua visinya dari dia, mungkin nggak bakalan jalan. Pizza. Cindy Sudarto. My wife. Teman mabuk gue, teman berangkat gue, apapun kita lakuin bareng. Itu lo ketemu di acara juga gak sih katanya? Iya. Mungkin yang acara yang lo sebut tuh pas terakhir gue ketemu sama dia. Tapi sebelumnya gue udah pernah kenal sama dia. Iya, ketemu lah. Iya, sampai akhirnya ternyata dia soulmate. Soulmate sih menurut gue bukan, nggak berlebihan sih. Soalnya emang dia bisa nemenin gue mabuk, kita bisa mabuk bareng, kita bisa ngejalanin bisnis bareng, kita bisa punya anak bareng gitu. Jadi banyak yang kita bisa lakuin bareng. Jadi kata soulmate itu menurut gue nggak berlebihan. Kalau gue taruh ke Cindy. Oke. Piwi Gasket. Home. Home. Ya. Cukup kayaknya. Kalau Piwi mah udah beres tuh. Satu kata udah mencakup semuanya. Piwi Gasket is home. My home. Oke. Sekarang pertanyaan cepat. Ya. Oke. Gue gak biasa lagi main cepet. Lama. Oke. Langsung ya. Let's go. Pertanyaan cepat. Tangsel, Jaksel. Sekarang Tangsel. Ada itu gak sih? Boleh gak sih? Boleh. Sekarang Tangsel. Oke. Iya sih, parah. Enak banget tinggal Tangsel ya. Iya, apa aja juga ada ya. Kalau Jaksel lu mesti kemana-mana jauh, mesti ya lu mau reach apapun ada jaraknya lah gitu. Effort banget gitu. Effort. Oke. Kan lu Jaksel banget, sorry. Lu kan Jaksel banget, San. Ya gue udah di Jakarta Selatan. Tapi kan at the end of the day gue Jakarta Selatannya juga di Ciganjur. Jadi lumayan tuh buat ngelewatin Saco dan Joy segala macam tuh, man. Mau nanya lagi. Banyak ya tanya sebelum. Apa namanya, kalau untuk sekarang nih Jaksel kayak dulu tuh menurut gue ya Jakarta sentrik. Nah sekarang tuh jadi Jaksel sentrik. Menurut lu gimana? Maksud gue gini, dulu di zaman mungkin 2000-an kali ya, orang-orang di luar Jakarta tuh kan mengagungkan Jakarta. Sekarang tuh makin kecil lagi nih kayak Jaksel is
gitu. Eh. Menurut lo? Kayaknya emang banyak orang yang ngebawa ke situ sih. Sebetulnya sih sama-sama aja. Dari dulu emang yang paling gaul ya Jaksel. Mau dari tahun gua bayi gitu ya emang Jaksel cuy gitu loh. Ya emang zaman bapak emak lu ada ceritanya gitu Jakarta Pusat gitu atau Jakarta Timur yang megang gitu kan enggak kan? Cuman emang sekarang tuh ada orang-orang yang akhirnya muncul dari Jaksel itu dan ngebawa Jaksel. Menurut sama aja. In a good way ya berarti kalau. In a good way. Oke. Kayaknya sulit deh. Ntar deh gue yang ini terakhir. Oke, Josafat Onat. Josafat Onat. Ini dua orang. Josafat apa Onat? Oh Josafat sama Onat. Pilih Josafat atau pilih. Onat lah. Onat. Onat atau Raka? Gue nggak boleh di ngambangin gitu. Nggak boleh. Gue pilih reunion aja nggak boleh. Nggak boleh. Boleh dong. Itu diplomatis banget. Lah. Gue pernah dikasih pertanyaan kayak gini lagi cuman ya reunion aja lah. Personal deh, personal lo Onat atau Raka? Gue sih Raka. Canda. Iya gue Raka lagi. Terus lo? Gue nggak ada sampai segitunya sih sekarang ya belum sampai ke situ. Ya menurut gue dua orang hebat sih. Jadi nggak ada nih. Boleh nggak? Boleh ya, please. Oke. Please. Oke. Raka Doci. Apa? Raka Doci. Aduh, oke. Oh iyalah. Tapi berarti lo karena reunian aja ya? Apa? Karena itu ada reunian, jadi lo gak mau pilih keduanya. Ya emang mereka berdua tuh punya tempat yang sama di nih kalau dibilang di hati gue tuh kayak what the Iya kan? Nggak makanya gue enggak gue nggak bilang gitu. Pokoknya mereka berdua punya tempat yang sama udah gitu. Oke. Polem cepak. Huh? Polem. Always do. Iya, gue mau polem, cuman gendut aja nih. Parah. Sumpah. Gue always. Oke. Gue kalau bisa mah polem sampai dikafanin nih ya. Ini kan udah diikat nih di sini nih. Masih ada rambutnya di sini. Tapi kan ribet. Apa? Ribet gak sih polem? Gitu. Nah, gue suka itu ya. Dan sometimes tuh ya menurut gue polem tuh ngasih efek lebih saat di panggung, apalagi pas lo headbang. Kalau cepak kan gitu-gitu aja ya gitu kan. Oh iya, palanya ngangguk-ngangguk gitu kan. Cuman kalau polem kan ada yang berkibar gitu loh. Iyalah, orang ada lagunya kok, berkibarlah benderaku. Ya kan? Jadi harus ada yang berkibar. Killing Me Inside dulu atau Reunion? Karena tadi ya udah happy. Yes. Oke. Incubus, Green Day. Wah. Wow. Green Day. Gue lebih kenal pertama Green Day daripada Incubus. Ya itu tadi kan kita pernah bahas tuh, anak-anak kawan-kawan gue ini bawa satu musik, satu mixtape segala macam itu. Salah satunya ya itu Green Day sama Incubus. Tapi gue sekarang di badan gue emang punya tato dua itu kan. Satu Incubus, satu lagi si Green Day-nya itu. Masing-masing satu. Ya di sini. Cuman kayaknya Green Day sih. Karena emang gue suka banget lagi pas waktu itu si Billy Joe ancur yang pas di One Heart Radio, lo tau gak? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya. Dia pernah, gue nggak tahu kebanyakan atau apalah pokoknya intinya gitu. Pas di sana dia main di One Heart Radio di Vegas gitu. Jamnya tuh udah mau habis gitu. Dia kayaknya lagi hancur itu, dia bilang what?
lu Oh, bikin kayak gue tahu deh. iya kan? Iya. Iya, gue suka banget tuh di situ. Begitu dia banting gitar, dia ngeluarin, ya gue begini gitu, hancur gitu. Ya emang dia lagi hancur aja. Tapi yang gue bikin suka, Mike Dirnnya ikutan banting bass gitu loh. Jadi kayak menurut gue sukanya gitu. Lu nggak perlu mempertanyakan teman lu lagi kenapa, cuman kalau misalkan teman lu kenapa-napa, lu ada bareng sama dia gitu, satu suara. Ini gue suka banget di situ. Gende. Oke. Duh, kayaknya sih tahu ini jawabannya. Reunion Pipi Gaskin. Pipi Gaskins. Iya dong, kan kita udah bahas. Pipi Gaskins. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sangat menyenangkan. Terus, sama. Likewise. Yes, kayak yang gue bilang tadi juga, kayak pada saat riset aja kayak sangat menyenangkan menyelami lo gitu, kayak apa ya? Mungkin menjadi seperti lo adalah tujuan gue gitu, untuk menjadi orang yang tidak terlalu banyak berpikir, menjadi santai, kayak gue belum tahu rumusnya, lo juga mungkin tidak bisa memberikan itu karena lo menjalani itu aja. Terima kasih banyak dan sudah menghiasi MP3 saya pada saat SMP. Oh yeah. Thank you juga. Terima kasih, ya nggak sih semuanya. Terima kasih banyak Sansan. Sampai jumpa di Rewind selanjutnya. Bye.